Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, pengajar dan pendidik yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, saya adalah Agung Hartono dari SMP Lab School Jakarta. Izinkan saya pada kali ini untuk berbagi praktik baik dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 7. Materi yang akan dipelajari adalah organisasi kehidupan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi antara sel, jaringan, dan organ. Beberapa di antara mereka memiliki alasan bahwa banyak materi yang memiliki istilah baru ataupun pengertian-pengertiannya yang susah dan sulit untuk dipahami. Dengan adanya pendekatan dengan model pembelajaran baru, diharapkan peserta didik lebih semangat dan lebih mudah dalam memahami dengan melibatkan teman-temannya ataupun melibatkan keterlibatan aktif mereka di dalam pembelajaran yang berbeda seperti pada umumnya. Video ini diambil pada tahun 2021 pada saat saya mengikuti PPG di Universitas Negeri Yogyakarta. Kondisi yang terjadi adalah pembelajaran masih pada masa pandemi sehingga yang diambil adalah pembelajaran secara daring. Kemudian kondisi yang ada adalah sudah masuk ke dalam fase akhir pembelajaran sehingga banyak siswa yang tidak bisa hadir di dalam pembelajaran daring di kelas virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Yang lain bagaimana? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ada yang mau menjawab? Insya Allah siap, Pak. Insya Allah siap. Oke, baik. Bagus sekali ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan pada Aldit untuk dipimpin. Let's greet our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, terima kasih kepada Sultan. Baik anak-anak, setelah berdoa Bapak ingin menanyakan pada Sultan, adakah yang tidak hadir hari ini atau datang semua untuk kelas 7C hari ini? Siapa nak? Mungkin Jason, Pak. Jason ya, hanya Jason. Satu orang saja, alhamdulillah ya. Nanti untuk Jason akan Bapak berikan informasi kepada dia ataupun kepada orang tuanya. Terima kasih untuk Sultan sudah memimpin doa dan memberikan informasi tentang kehadiran di kelas. Aku sekalian, pembelajaran hari ini adalah lanjutan dari pembelajaran minggu lalu. Nah, Bapak ingin menanyakan sedikit nih. Kira-kira minggu lalu kita belajar apa ya? Tentang organisasi kehidupan dan sejarah penemuan sel, Pak. Oke, menurut Abi ada organisasi kehidupan dan sejarah penemuan sel. Bagaimana yang lain setuju? Atau ada yang mau tambahan? Oke, sama berarti ya. Selanjutnya Bapak akan berikan link Jamboard pada kalian. Jadi silahkan dilihat, ada di chat ya. Dan silahkan bergabung di situ. Kemudian kita akan masuk di situ. Adakah yang berani berpendapat ya? Silakan untuk membuka mic. Apa pendapat kamu tentang kedua gambar di atas? Gambar di atas ya atau di layar. Siapa yang ingin berpendapat? Silakan. Secara lisan ya, tidak usah ditulis dengan sticky note. Berani? Saya, Pak. Aldit, apa pendapat Aldit? Silakan, Dit. Mikroskop gunanya mikroskop adalah untuk melihat organisme-organisme kecil.
Organisme. Atau mikroskop bisa melihat organisme kecil gitu. Oke. Ada yang lain tambahan dari teman-teman? Terima kasih Aldit, luar biasa. Ayo. Saya Pak, Oh, Audrey, silakan Audrey. kalau mikroskop itu dapat membantu ilmuwan untuk melihat benda-benda kecil. Bagus ya, menguatkan apa yang Aldit sampaikan ya, menambah lagi. Ada yang lain selain Audrey dan Aldit? Saya, Pak. Oke, Raina. Silakan, Nak. Dengan alat mikroskop, para peneliti dapat mencari tahu tentang hal-hal yang sangat kecil seperti sel, Pak. Kita sudah membahas tentang gambar, suatu gambar yang mungkin sebenarnya kalian dari SD sudah pernah melihat gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami struktur dan fungsi dari sel ya. Nanti hari ini kita akan belajar juga dengan LKPD. Nah, LKPD itu sudah saya berikan kemarin ya, nanti tolong diisi, dan bedanya adalah hari ini kalian akan bekerja dengan kelompok. Untuk kelompoknya sudah dibagi-bagi kemarin, Bapak sudah terima nama-namanya, dan nanti kita akan diskusi secara kelompok. Tapi untuk sekarang belum. Nanti kita akan berikan kesempatan dan waktu untuk diskusi kelompok. Baik, itu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu memahami struktur dan fungsi sel. Kemudian silakan dibaca. Kemudian kalian tuliskan ke dalam sticky note. Seperti, adakah yang ingin menyampaikan 3 fungsi sel pada makhluk hidup? Minggu lalu sudah kita bahas. Adakah yang ingin menyampaikan? Saya, Pak. Oke, Aldit. Fungsi sel itu ada 3. Yang satu sebagai fungsional, terus sebagai struktural, dan sebagai hereditas. Kemudian frame terakhir untuk Jamboard hari ini adalah identifikasi masalah. Silakan dibaca dan tuliskan identifikasi masalah yang kalian temukan ya, yang dipicu oleh kalimat di atas. Intinya semuanya itu, maksudnya itu sel itu penting bagi makhluk hidup, sehingga kalau nggak ada sel itu makhluk hidup nggak berjalan. Kita akan coba masuk ke dalam diskusi kelompok. Saya akan stop share dulu ya. Bapak akan bikin menjadi 2 kelompok ya, Nak ya, sesuai dengan jumlah yang kita sepakati beberapa hari yang lalu ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 nanti diketuai ya, kalau tidak salah. 1 itu oleh Aldit, kemudian kelompok 2 itu oleh Charles. Nanti itu pemutar halus, habis itu kakinya mikroskop, habis itu ada revolver, bukan pistol. Makrometer, pemutar kasar aja. Sama cermin bukan, iya nggak sih? Diafragma, ya nggak sih? Kayaknya nggak ada. Kata nukleus ya tadi. Oke. Selesai. Nanti bacanya sesuai absen. Kesimpulan ini di chat. Oh, pas banget. Good. baik, saya berikan kesempatan untuk kelompok 1 dulu yang dikoordinir oleh Sultan tadi ya, Sultan Aldit, untuk presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD yang tadi kami sudah kerjakan. Pertama, tuliskan pendapat kalian mengenai kontribusi Hooke dan mikroskopnya dalam pengetahuan ilmu sel. Kalau pendapat kelompok kami adalah dengan mikroskop Hooke dapat melihat sel dan mengemukakan istilah sel. Di sini ada pengumpulan data. Yang nomor 1, jenis mikroskop yang biasa digunakan di sekolah untuk pendidikan itu adalah mikroskop cahaya dan cermin. Yang kedua adalah tabung mikroskop, fungsinya untuk mengatur fokus dan penghubung antar lensa okuler dan objektif. Tahap yang pertama itu adalah memutar cermin ke arah sumber cahaya dan meletakkan preparat di atas meja. Yang kedua, memutar lensa objektif dan mengatur kondensor. Yang ketiga, memutar cermin ke arah sumber cahaya dan meletakkan preparat di atas meja.
Yang keempat, memutar cermin ke arah sumber cahaya dan meletakkan memutar, dan yang kelima, memutar makrometer. Fungsi heriditas dilaksanakan oleh DNA di nukleus. Fungsi struktural diketahui dari setiap makhluk hidup terdiri atas sel. Fungsi fungsional diketahui dari setiap bagian sel memiliki tugasnya masing-masing yang mempunyai manfaat masing-masing. Verifikasi. Vakuola, tempat penyimpanan makanan. Kloroplas, menghasilkan fotosintesis. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Kedua, sel tumbuhan mempunyai vakuola yang besar. Sel hewan mempunyai vakuola yang kecil atau bahkan tidak mempunyai. Kesimpulan. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan benda dengan kelipatan ukuran yang sangat besar. Jenis mikroskop yang sering digunakan di sekolah adalah mikroskop cahaya. Sel mempunyai organel sel yang terdiri atas dinding sel, membran sel, sitoplasma, nukleus, membran nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom, vakuola, dan kloroplas. Kita akan pelajari. Ini mikroskop. Kenapa harus belajar mikroskop? Karena untuk belajar sesuatu yang kecil dibutuhkan alat bantu. Begitu ya. Nah, para ilmuwan menggunakan mikroskop dari zamannya sebelum bertemu sel. Jadi sel itu adalah salah satu bagian yang dilihat oleh mikroskop. Kemudian tadi kita sudah belajar bagian mikroskop ya, bagus juga. Tadi jawabannya bermacam-macam. Nah, nanti kalian bisa lihat lagi file yang saya kemarin minggu lalu saya berikan. Ini ada bagian-bagiannya. Ini mikroskop cahaya menggunakan cermin. Ada yang ingin memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini mungkin? Apa yang kita bahas hari ini? Ada yang mungkin yang ingin dalam satu kalimat saja mungkin? Siapa? Satu orang, dua orang, silakan. Hari ini kita belajar tentang apa itu mikroskop, gimana mikroskop di zaman dahulu sama zaman sekarang, sama bagi-bagiannya. Terus habis itu yang sel juga ada sel apa aja, fungsinya apa aja, terus bagian-bagiannya apa aja. Ada 8. Ya, siapkan perangkat Kahoot kalian. Nanti saya berikan kodenya 10. Baik, kita mulai. Siapkan. Sudah buka Kahoot semua ya? Berarti sudah. Oke, kita start post test pertemuan kedua. Oke, 30 detik. Baik, kita rekap. Siapakah nomor 3? Ini bagi yang jaringannya ini ya, lancar ya. Syahris nomor 3, Abi nomor 2. Oh, Abi nomor 2. Satunya siapa ini? Oke. Oh, DG menyalip Abi di air-air. Oke. Ada Zahra dan Raina di runner up keempat dan kelima. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita tutup, Bapak ingin minta pendapat kalian. Pembelajaran kita hari ini bagaimana? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Seru, Pak. Serunya apa? Dengan metode belajar Bapak yang begitu seru, menurut saya ilmu yang kita dapat itu efektif dan mudah diterima, Pak. Pembelajaran kita hari ini bersambung ke minggu depan, yaitu pembelajaran tentang jaringan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam untuk orang tua kalian. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video dari saya. Semoga bisa dapat menginspirasi Bapak Ibu sekalian dalam mengajar dan mendidik peserta didik di sekolah Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau masih banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Dan saya sangat berharap Bapak dan Ibu bisa memberikan saran serta kritik yang membangun di kolom komentar saya. Saya ucapkan semoga Bapak Ibu tetap sehat walafiat, tetap semangat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya Agung Hartono mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.